Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mansa Nganjuk Famous Channel, Student Corner, active, creative, innovative, and productive, the best future. First of all, let us praise to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to join in this agenda, creative student for the best future. Secondly, may peace be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the right ways of life. Okay, well, I'm Afra, the host of Creative Student. I would like to say many thanks to all of you who have joined and participate and share together in this agenda. Without your contribution, it is impossible us to run this agenda. I hope agenda will give us some advantages to increase and develop our learning, especially to stimulate and encourage our works. Amin. Okay, well, welcome to Center Media of Manwan Nganjuk, Ibu Sa'atun Nuzulia, right? Yes, that's my name. Okay, by the way, is it true that you are seorang penulis? Yeah. I'm the author and I'm the English teacher of SMP Pemusda Tanjung Anom Nganjuk. Oh, right. Yes. Yes. Ibu Sa'atun Nuzulia, Ibu ini seorang pengajar di Pemusda ya? Ya, SMP Pemusda. SMP Pemusda. Selain menjadi pengajar, mungkin Ibu memiliki kesibukan lain? Oke. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Pemusda. Kemudian saya juga di situ dipercaya atau diamanai yayasan kami sebagai kepala perpustakaan, juga koordinator literasi di sekolah. Selain itu, kegiatan saya sekarang selain di sekolah, saya juga penggerak literasi yang tergabung dalam organisasi atau komunitas IGINOS, yaitu guru-guru literasi se-Indonesia. Selain itu, saya juga seorang duta lingkungan Nganjuk 2023. Wah, sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali. Untuk ke 30 menit ke depan, saya dan Ibu Nuzulia akan membahas tentang Gen Z. Menurut Ibu, apa itu Gen Z? Karena pada saat sekarang atau zaman sekarang, Gen Z yang berseliweran di media sosial itu merupakan kumpulan anak-anak yang lahir pada tahun mungkin 2000 sampai 2006 atau berapa, saya kurang tahu. Mungkin saya bisa tanyakan kepada Ibu Nuzulia. Ya, panggil saya Bu Yuli aja karena saya punya nama pena Yuliatan. Saya biasa dipanggil Bu Yuli ya. Bu Yuli. Oke, terima kasih. Jadi kita tahu ya kalau generasi-generasi itu sudah diplot-plotkan oleh para ahli gitu ya. Yang pertama kita tahu adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu adalah generasi yang lahir setelah kemerdekaan. Jadi 45 sampai sekitar 68 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada generasi X. Generasi X itu generasi yang lahir setelah itu sampai lahir tahun 79 begitu ya. Kemudian 78, 79. Kemudian setelah itu ada
generasi Z, generasi Y atau biasa disebut generasi milenial. Generasi milenial itu dari tahun 80 sampai 94-an gitu ya. Jadi saya termasuk generasi milenial. Nah, generasi selanjutnya yaitu generasi Z atau Gen Z kita sebutnya, yaitu yang lahir tahun 90 sampai 2011. Nah, setelah itu ada generasi Alpha. Generasi Alpha itu 2011 sampai sekarang. Jadi generasi Z atau Gen Z itu jadi anak-anak yang mulai umur 13 tahun sampai umur 28 tahun. Itu adalah Gen Z. Dan biasanya anak-anak Gen Z ini kita tahu karena perkembangan zaman gitu ya. Jadi Gen Z ini generasi yang hidup di masa padat-padatnya teknologi, berkembangnya teknologi secara pesat. Yaitu ada banyak sekali sosial media, ada gadget yang mudah diraih, jadi informasi itu sangat mudah didapatkan oleh Gen Z ini. Jadi biasanya anak-anak seperti ini harusnya lebih kreatif daripada generasi-generasi sebelumnya, karena dia telah diwadahi oleh begitu banyak kemanfaatan teknologi. Begitu hanya saja, kenapa kok generasi Z atau Gen Z ini lebih dikenal anaknya itu insecure, mudah bosan, kemudian suka mengeluh, terus dipandang lembek, generasi lembek itu kenapa? Dan dia selalu dikit-dikit healing dong, ih galau, bete dah. Nah, itu adalah generasi Z. Itu kenapa seperti itu? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oh ya, berarti itu di kalangan saya berarti ya Bu ya. Iya, Lebih banyak di kalangan saya, karena memang benar pada saat seusia saya, anak-anak seumuran saya itu terlihat berbeda daripada mungkin anak yang kelahiran tahun sebelumnya. Karena ya itu tadi kemasukan banyak sekali teknologi karena lahir di padat-padatnya canggihnya teknologi. Apalagi ada handphone untuk digunakan sosial media, terlebih di TikTok, Twitter, mungkin yang lain sebagainya. Anak-anak zaman sekarang kan banyak yang menggunakan itu. Faktor yang membuat insecure, galau, suka healing kan dari handphone tersebut, apalagi dari aplikasi-aplikasi yang mendorong mereka mempunyai mindset yang seperti itu. Betul, juga. Ibu berarti sudah tahu banyak ya soal Gen Z ini? Ya, karena kan saya seorang pengajar dan yang saya ajar itu anak-anak Gen Z gitu. Jadi saya istilahnya banyak mempelajari karakter-karakter anak-anak ini. Anak saya juga, anak sendiri juga kan, anak saya kandung juga kan seorang Gen Z. Jadi awalnya juga memang sulit gitu ya. Anak ini kok beda sekali, banyak sekali mengeluh, banyak sekali bosan, rapuh. Padahal sebenarnya anak ini kalau dicekoi dengan sedikit informasi saja, sedikit pengetahuan saja, mereka itu bisa berkembang dengan begitu pesatnya. Cuma hanya saja kita harus benar-benar menjadi teman bagi mereka. Saya punya pengalaman sih. Jadi anak saya itu dia itu ARMY gitu ya, pecinta ya K-pop, dia suka BTS. Jadi kalau cerita tentang BTS itu selalu excited. Mama, ini loh Suga itu sekarang gini. Jongkook itu sekarang gini, BTS sekarang mengeluarkan lagu ini. Saya tuh nggak begitu antusias, apa sih itu nak? Jadi apa bunda nggak paham deh gitu ya. Itu dia itu selalu kecewa saat saya tidak merespon gitu ya. Akhirnya saya dimarahin sama seorang teman. Oh Jok, kayak gitu, jangan seperti itu. Anggaplah apa yang disukai anakmu itu kamu juga suka, belajar suka dengan itu. Akhirnya saya juga mikir, bahkan gini, anak saya pas Suga dapat musibah COVID gitu ya, diceritakan, mama Suga dapat ini COVID, jadi dia tuh nangis. Saya bilang, ih mbak lebay deh gitu kan. Saya gitu kan, dia semakin nangis, semakin berontak, nggak mau ngomong sama saya. Mbak bentar lagi Suga itu paling saya lebih ekstrim, bentar lagi Suga itu paling sudah istilahnya
saya ngomongnya kan ngawur gitu, bentar Iya. lagi suka meninggal paling bata gitu. Tapi maaf ya untuk army ya, nggak gitu maksud saya waktu itu kan istilahnya tidak begitu ngereken. Akhirnya dia nangis, dia marah 7 hari sama saya nggak mau ngomong gara-gara saya ngomong kayak gitu. Akhirnya saya kan, ini kenapa sih anak ini, akhirnya gitu ya. Kemudian setelah dibilangin teman saya, kok belajar suka sama BTS gitu. Akhirnya saya belajar dong suka sama BTS. Oh, saya menikmati, oh lagunya kayak gini, oh kisah-kisahnya. Dan sekarang saat saya saya sudah mulai menikmati BTS. Akhirnya kita ngobrol sama anak saya itu bisa lebih asik. Oh ya mama sekarang suka BTS mbak, gimana sih BTS mbak, gini. Jadi ikut mengikuti anak saya, dan anak saya itu benar-benar merasa ini teman saya, ini bukan ibu saya. Jadi lebih terbuka apapun kepada saya. Sebelumnya tuh dia tidak mau terbuka karena dia kesukaan dia saya tidak suka gitu. Jadi seolah-olah itu menutup rasa dia ke saya gitu. Akhirnya saya membuka diri, saya juga mulai suka BTS. Kemudian anak saya, jadi semuanya diceritakan ke saya setelah itu. Oh, ternyata memahami anak Gen Z itu seperti ini. Kita harus jadi teman dulu. Dan sekarang ini malahan saya yang jadi army gitu loh, gara-gara anak saya gitu. Tidak terpikirkan sebelumnya. Begitu. Jadi setelah itu saya mendapat ini nih insight gitu ya, pembelajaran bahwa oh berarti saya juga memahami anak-anak saya yang di kelas itu harus gini, saya harus jadi teman, tidak bisa kamu harus gini, kamu nggak harus gini, nggak bisa. Anak Gen Z gitu kan nggak bisa. Kenapa? Karena anak ini pemikir. Iya. Jadi dia lebih hati-hati dalam segala hal. Betul. Dia lebih apa ya, sebenarnya dia bukan insecure tapi dia itu pemikir. Tapi jika dia pemikirnya rasa penasarannya atau rasa apa yang dipikirkan dia itu dilebih-lebihkan, kemudian dia itu nanti jika ada yang merangkul sebagai teman, maka dia akan lebih kreatif, lebih terangsang. Maka sebenarnya harusnya biasanya yang mengajar anak-anak Gen Z ini kan generasi milenial. Iya. Makanya untuk generasi milenial seperti saya ini, para guru dan para orang tua generasi milenial, jadi memahami anak-anak Gen Z itu susah gampang. Gampangnya karena enak, kita jadi sahabat tuh enak gitu loh. Tapi susahnya kadang kita punya karakter generasi milenial itu suka mengatur anak gitu. Nah, itu susahnya. Itu susahnya. Maka harus sama-sama kolaborasi begitu. Berarti memang solusinya ketika memahami anak Gen Z itu harus menjadikan dia teman. Iya. Harus menjadi temannya. Tuh. Apalagi sekarang itu masih mungkin banyak orang tua yang terlalu menuntut anak. Seperti ini, kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu. Apalagi anak ketika sekarang ditekan terlalu berlebihan. Tidak didengarkan keluh kesahnya, itu akan memberontak dengan sendirinya. Apakah itu benar? Iya, betul. Jadi anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya kan dia kan produk dari zamannya, begitu ya. Anak Gen Z, setiap manusia itu adalah produk dari zamannya. Dan zamannya Gen Z ini adalah zaman teknologi yang begitu pesat gitu ya. Jadi dia tidak bisa memilah mana informasi yang baik dan buruk, semuanya diserap secara sebanyak-banyaknya dia bisa menyerap gitu. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Makanya anak-anak Gen Z ini kan pemikirannya itu was-was, takut karena banyak sekali berita-berita buruk yang disajikan oleh media untuk mereka. Jadi ada tentang isu pembulian lah, ada tentang isu narkoba, ada tentang isu masa depan yang nggak jelas, ada globalisasi dan isu-isu yang pornografi, pornoaksi dan lain-lain seperti itu. Mereka tuh ketakutan tapi mereka tidak ada yang merangkul gitu loh. Jadi karena saking banyaknya informasi yang dia dapat, akhirnya mereka menjadi aware, takut, dan akhirnya kalau tidak ada yang merangkul jadinya insecure, nggak pede, akhirnya jadi penakut, pembosan begitu. Dan karena informasi-informasi sekarang seperti TikTok, terus Reel IG itu kan menyajikan video-video yang pendek-pendek. Iya, benar. Nah, itu sangat mempengaruhi
daya pikir mereka. Jadi mereka tidak bisa fokus terlalu lama. Itu yang membuat harus diwaspadai oleh Gen Z, termasuk Mbak Afra gitu ya. Iya, Jadi siap. biasakan untuk melihat video itu secara tuntas. Kalau saya mengajari anak-anak saya, jadi kalau kalian disajikan video tentang contohnya tentang perang Rusia sama Ukraina, cuma satu penggal saja, cuma 3 menit, karena kan emang real itu 3 menit Iya. maksimal ya. Kemudian setelah ini cari lanjutannya ini, biar kalian tidak setengah-setengah mengetahuinya. Jadi cari lagi sampai tuntas. Atau mungkin sekarang berita tentang pemilu, sekarang yang lagi rame-rame, kalau kamu tentang paslon 1, jadi jangan satu reel aja yang kalian lihat, lanjutkan, cari reel yang berhubungan dengan ini lagi, biar kita bisa menangkap semua informasi itu dengan utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Karena kalau kita melihat sebuah video dengan sepenggal-sepenggal, itu nanti jadinya kita mudah Salah tangkap. bosan. Selain itu kita salah tangkap, selain itu kita salah menyimpulkan, kita juga gampang bosan. Nah, Makanya anak-anak Gen Z sekarang yang umur kerja itu biasanya 1 bulan kerja ganti, 1 bulan 2 bulan kerja ganti perusahaan keluar. Kenapa? Karena mereka pembosan. Dan itu mungkin untuk masa muda, gak apa-apa. Aku juga nggak ada nggak ada tanggungan apa-apa, belum punya anak, belum punya pasangan hidup gitu ya. Tapi nanti saat dihadapkan di kehidupan asli, yaitu kehidupan berumah tangga, mereka akan kebingungan, mereka nggak akan jadi gitu. Maka membelajarnya dengan itu, dengan banyak membaca. Anak-anak sekarang kan membaca itu kurang gitu ya, minim sekali. Mungkin membaca buku itu hanya untuk tren, biar kelihatan keren gitu. Tapi membacanya nggak sampai selesai, hanya sepenggal halaman berapa. Walah ini paling bahas tentang ini, terus nggak usah lanjut lah. Nah itu sangat buruk sekali, itu jadi mental yang sangat jelek. Iya, Maka harus membaca buku juga harus selesai. Belajar melihat video yang panjang gitu. Itu adalah pelatihan sederhana sih yang harus dilakukan oleh Gen Z. itu benar, Bu. Pelatihan-pelatihan yang seperti itu, banyak membaca buku, banyak mencari referensi lain. Itu supaya mereka juga tidak terbawa arus, karena memang anak-anak sekarang tuh mungkin ibaratnya gampang terbawa sama lingkungan mungkin yang mereka tempati, terus pergaulan mereka juga. Iya, Jadi memang sebagai generasi Gen Z termasuk saya, itu memang harus banyak-banyak membaca lagi, terus banyak memperhatikan dan mempelajari apa yang sudah berlalu, supaya juga kita tidak salah jalan untuk kedepannya. Betul. Karena untuk menjadi dewasa itu tidak semudah yang dibayangkan, Iya. betul, Ibu. Iya. Berarti itu sudah termasuk tips-tipsnya yang dilakukan Gen Z ya, Bu? Iya, jadi anak Gen Z itu cenderung ini nih, nggak suka dibandingkan. Nah, Iya, itu benar. tidak suka dibandingkan. Kamu kok gini aja nggak bisa, mama dulu loh gitu. Itu paling nggak suka, itu paling. Jadi saya juga belajar ya untuk anak saya itu menghindari kata-kata seperti itu, begitu. Lebih suka kalau mereka itu diajak. Disuruh aja dia nggak mau. Iya, Disuruh benar. nggak mau. Gitu. Siapa lu gitu Itu kan, nyata, biasanya. Bu. Iya, Saya disuruh. juga seperti itu. Bahkan Menurut disuruh saya, orang tuanya gitu ya. menurut saya memang saya loh sudah dewasa, saya bentar lagi mau dewasa. Kenapa kok harus disuruh? Saya punya pemikiran sendiri gitu loh. Gitu. Susah memang, Bu. Padahal kan sebenarnya anak Gen Z itu juga anaknya orang tua gitu Iya, kan. Anak orang tua juga harus memahami fitrahnya bahwa aku tuh anaknya ibuku. Jadi ya kalau ibuku minta tolong harusnya Manut. kita manut. Tapi sebagai orang tua yang generasi milenial, Iya. itu juga harusnya mengolah kalimat gitulah, mengolah bahasa dengan lebih baik. Benar. Jadi karena kan anak-anak Gen Z itu juga anak-anak zamannya zaman bahasa gitu kan. Kita Iya, kan benar. dicekoki bahasa-bahasa gitu. Jadi saat bahasa yang kasar mereka nggak menerima gitu loh. Jadi akhirnya seorang orang tua gitu ya, atau generasi milenial yang jadi orang tuanya Gen Z itu harus pinter-pinter membuat bahasa. Contohnya minta tolong, ayo dek, mama dibantu, minta tolong dong, atau diajak. Ini gimana ya caranya? Biasanya kalau anak Gen Z itu diajak diskusi.
Nah, Suka sekali kalau diajari. Ini gimana sih caranya, kok mama nggak bisa. Iya, Jadi itu suka. seolah-olah orang tua itu malah nggak bisa apa-apa, yang paham anak. Jadi anak itu lebih antusias kalau seperti itu, karena sebenarnya anak Gen Z itu suka dikasih tantangan, suka dikasih kepercayaan begitu. benar. Jadi kalau dikasih tolong dong ini diselesaikan, nah itu pasti nggak mau. Kalau ditanya seperti ini kamu tahu nggak caranya seperti ini? Nah, dia baru itu tanggap. tertantang. Tertantang. Gitu. Sebenarnya kalau dikatakan itu generasi Gen Z atau generasi Z itu memiliki kelebihan yang lebih daripada generasi-generasi yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya dia dikasih kepercayaan dikit aja, dia akan melonjak. Iya, Jadinya lompatannya luar biasa gitu loh. Atau kalau dia dikasih satu proyek dikit aja, satu proyek sederhana, dia kan berkembangnya tuh bikin kita kaget. Yo, anak-anak bisa melakukan ini ternyata yang tidak terpikirkan oleh Orang generasi tua milenial sebelumnya, gitu iya. loh. Jadi contohnya gini, sekarang kan ada P5 itu ya kan? Benar. Ada P5, mereka itu saya kasih, jadi saya kan juga termasuk mendampingi mereka gitu ya. Saya kasih bikin video sederhana aja anak-anak tentang ini. Ternyata mereka Bisa. bikin videonya lebih kompleks. Saya kaget. Wow, luar biasa sekali begitu. Benar. Ternyata perkembangan zaman itu membuat mereka sebenarnya cerdas sendiri gitu loh. Hingga kita malah tidak terbayang oleh kita mereka bisa melakukan seperti itu, tapi harus didampingi, dikasih kepercayaan dengan Dirangkul bahasa-bahasa, juga. iya, dengan bahasa-bahasa yang baik begitu. Memang harus seperti itu. Iya. Dan dampak lainnya, mungkin sisi lainnya yang membuat mereka mungkin ada sisi cenderung kurang pede ataupun kurang merasa cukup ataupun merasa insecure itu karena banyak faktor, bukan di sekitar, terus juga teknologi yang sekarang semakin maju juga. Iya. Memang benar harus sangat penting untuk dirangkul, diajak dan dikasih kepercayaan. Betul. Dengan itu generasi Gen Z akan melonjakkan mungkin passionnya, mengepakkan sayapnya. Betul. Kan passionnya itu juga harus digali. Jadi Iya, kadang anak Gen Z benar. itu juga nggak tahu potensiku apa ya. Nah, ini tugasnya generasi milenial untuk mendampingi mereka untuk membuka sebenarnya ini loh potensi kamu dengan cara-cara gitu. Makanya kan orang tua itu nggak ada hentinya belajar. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan gitu ya, saya itu belajar dari anak-anak, bukan anak-anak yang belajar dari saya gitu loh. Saya itu banyak belajar dari anak-anak. Jadi ya kamu kok bisa kayak gini, saya ajarin dong gitu. Itu anak-anak seneng. Ustazah gini loh caranya. Kalau di kami Iya, kan benar. panggilnya ustazah gitu ya. Ustazah. Jadi ustazah gini loh caranya. Ustazah kayak gini nggak bisa. Tapi mereka itu masih punya sisi rasa hormat, nggak mungkin ustazah gini aja nggak bisa, nggak gitu. Mereka bahasa ustazah gini loh, ustazah gini loh, sebenarnya gampang, ustazah bisa kok gitu loh. Jadi saat kita menghargai mereka itu juga sangat menghargai kita sebenarnya begitu. Jadi walah, saya juga mikir anak-anak ini malah mengajari saya gitu loh. Iya. Saya nggak banyak belajar dari karena kan gini ya, kalau seorang guru tidak mengajak mereka atau kita membuka apa namanya, keterbukaan bahwa saya belum bisa nak, kamu yang lebih pintar daripada saya. Kenapa? Saya selalu mengatakan seperti itu pada anak-anak saya karena saya sadar saya itu sekarang istilahnya lebih gaptek daripada anak-anak gitu loh. Dan anak-anak itu kalau saya membahas tentang apa itu simple present tense gitu-gitu ya, kalau saya kan guru bahasa Inggris, Iya. jadi saya hanya menerangkan seperti itu, mereka tuh ini buat apa sih kayak gini gitu. Mereka ini apa Bingung. tujuannya buat saya, ini untuk masa depan saya ada nggak, berfungsi nggak gitu. Jadi mereka itu lebih lebih selektif. Kalau sekiranya ini pelajaran ini atau materi ini tidak penting untuk kehidupan saya, mereka akan ngeblok dengan sendirinya pikirannya. Benar. Itu jadi ya udahlah, malas gitu. Jadi apalagi sekarang ada AI gitu ya, Nah, semuanya bisa ditanyakan di AI. Ustazah kayak gini tuh AI banyak, ngapain Ustazah? Maksudnya mereka itu mendengarkan, tapi bisa jadi pikiran mereka tuh ke sana gitu, batin mereka mengatakan seperti itu. Jadi sebagai guru harus mencari cara, mencari cara agar mereka itu mau bergerak, mau menghargai kita gitu. Jadi saya dulu kalau saya mengungkapkan kalau saya bilang nggak bisa, gengsi dong, biasanya kan guru kayak gitu. Yeah. Seorang guru kok nggak bisa. Ternyata anak-anak itu lebih
menghargai seorang guru yang tidak bisa ngaku tidak bisa begitu loh. Atau gini, seorang guru sebenarnya kan kita mungkin juga bisa ya nyari di AI gitu ya, tapi kita pura-puralah tidak bisa gitu loh untuk bisa merangkul anak gitu. Jadi saya belajar di situ sih, kayak jadi orang tua juga jadi guru itu pura-pura bodoh gitu lah, pura-pura bodoh untuk menjadi pintar, untuk memintarkan orang gitu, memintarkan anak-anak, memintarkan siswa kita gitu. Ya, untuk menjadi seorang generasi dari milenial yang menghadapi Gen Z, mungkin memang diharuskan seperti itu mungkin ya Bu ya, karena faktornya anak itu juga zamannya udah berbeda dari yang dulu gitu. Zamannya sekarang ya sekarang, tidak bisa disandingkan atau tidak bisa dipaksakan seperti dulu begitu ya. Betul sekali. Berarti banyak hal yang harus disiapkan oleh Gen Z untuk masa depan ya Bu ya. Betul sekali. Jadi sekarang itu zamannya seperti ini itu kan kita masa depan seperti apa kan kita sudah tampak nih. Kenapa? Teknologi kan masa depan sangat bisa diramal gitu. Maksudnya bukan diramal ya, tapi diprediksikan. Kalau sekarang zamannya AI nanti akan seperti apa nanti selanjutnya itu sebenarnya bisa diprediksikan. Jadi untuk tantangan untuk Gen Z sekarang itu ya tantangannya lebih kompleks dan lebih lebih susah, lebih berat gitu ya. Kenapa? Karena kan sekarang banyak sekali pekerja-pekerja yang sudah tidak laku gitu ya. Karena sudah digantikan oleh mesin, sudah digantikan oleh internet, sudah digantikan oleh robot, sudah digantikan oleh AI begitu ya. Terus nanti lowongan pekerjaannya itu semakin sedikit. Terus apa dong yang harus dilakukan? Gen Z ini untuk di masa depan untuk menghidupi kehidupan dia nanti saat nanti seperti apa gitu. Nah, kalau kemarin saya habis dari Surabaya ya kan ya. Saya dari Surabaya. Saya cerita dikit ya. Iya, boleh Bu. Saya dari Surabaya itu pesan drive online gitu ya. Taksi online. Kemudian ternyata saya lihat drivernya itu anaknya masih muda sekali, Gen Z nih. Dia baru sekitar umur 23, 24 begitulah. Ternyata dia itu setelah kita ngobrol-ngobrol gitu ya, dia dulu itu sudah punya pengalaman kerja luar biasa. Dia tuh dari Ngawi terus pindah ke Jakarta, pindah lagi ke Bandung, pindah lagi ke Kalimantan, itu hanya untuk mengepakkan sayap. Jadi dia itu jualan bakso gitu loh, jualan bakso dari rombong istilahnya kalau kita rombong kecil, jadinya kita sudah punya cabang gitu. Luar biasa sekali anak ini jadi gitu. Jadi intinya mereka itu berani fighting, berani berjuang. Nah, kalau saya melanjutkan ceritanya ya. Jadi melanjutkan ceritanya tuh kemudian loh di sana sudah sukses loh Mas. Kenapa kok sekarang pindah ke Surabaya? Nge-Grab lagi tak gitu kan. Bosen Bu. Ternyata anak Gen Z itu bosen. Saya enggak. Ternyata mereka tuh pengen selalu di zona nyaman. Terus baksonya di sana gimana? Ya udah, saya jual aja, saya jual. Ya ampun, akhirnya kamu dari sekarang mulai dari nol. Nge-Grab aja. Loh, saya enggak nge-Grab aja Bu. Saya juga sudah punya beberapa mobil untuk saya sewakan ke yang lain. Saya langsung nah ini gitu kan. Saya kira dia nge-Grab satu doang gitu, ternyata ada berapa mobil Mas sudah punya, kayak ada kalau 11 Bu. Ya ampun. Itu mobil pribadi semua. Iya, mobil pribadi saya ya. Masya Allah. Ya kayak gini. Ternyata anak-anak itu kalau dikasih tantangan, dikasih kepercayaan, itu sebenarnya bisa berkembang dengan sangat pesat gitu loh. Sebenarnya mereka anak Gen Z itu daya fighternya itu atau daya berjuangnya lebih tinggi daripada generasi sebelumnya atau generasi sesudahnya, tapi tergantung lingkungan yang membawai dia, tergantung orang tua mungkin, tergantung lingkungan tadi ya yang membawai dia. Tapi kalau sudah punya mobil 11 kenapa Mas nyupir sendiri? Harusnya kan tinggal terima duit tuh gitu kan.
saya nggak bisa Bu kayak gitu Bu, saya ngapain dong kalau maksudnya saya nggak ngapa-ngapain duduk-duduk aja, saya nanti Kan nggak bosen. produktif Bu gitu. Iya, terus selain itu dia juga bosan, lagian di rumah aja bosan Bu gitu. Nah, Kerennya anak Gen Z itu seperti itu, loh, luar biasa. Ya ampun Mas, sampean kalau kalau anak saya sudah besar tak jodohnya sampean Mas kayak gitu. Karena dia jiwa entrepreneurnya bagus sekali. Iya. Makanya kan dari situ saya juga mengambil sisi positif bahwa ya ampun anak Gen Z itu nggak main-main gitu loh inovasinya gitu. Nah terus dia juga punya apa namanya punya aplikasi apa gitu loh tentang game game gitu. Dia punya aplikasi novel yang bisa divisualkan gitu. Dia tuh gitu. pembuat seperti itu. Jadi tidak hanya kadang kalau nunggu penumpang itu saya otak-atik aplikasi itu, ya ampun. Insya Allah. Dan pendapatan untuk aplikasi itu udah bentuk dolar loh. Anak umur 22 tahun coba. Itu Gen Z yang luar biasa kan sekarang kan mungkin anak Gen Z kayak Mbak Afra mungkin ada ketakutan besok gimana ya masa depanku ya, gimana nyari kerjaan susah gitu kan. Jangan takut, selama kita mau mikir, fighting, berjuang, nggak mudah. Jadi apa ya, mengatasi rasa bosan, pintar-pintar mengatasi rasa bosan. Rasa bosannya teratasi, maka dia akan berkembang dengan begitu luar biasanya gitu, anak Gen Z itu. Penting sekali Bu. Iya, Penting sekali kepercayaan, terus juga dukungan atau mungkin respon dari orang-orang sekitar untuk mengapresiasi anak ini. Itu intinya Mbak Itu Mafra. intinya. Karena Apresiasi, ya betul. apresiasi itu pengaruhnya sangat sekali di diri anak-anak Gen Z untuk zaman sekarang. Karena ya itu tadi, jarang anak diapresiasi, malah mereka juga semakin mengkerut mungkin ya Bu ya. Iya, begitu betul. Itu. Sebenarnya apresiasi itu tidak hanya dibutuhkan oleh Gen Z sih. Gen milenial itu yang katanya narsis itu kan, Gen milenial itu suka narsis, itu juga butuh di apresiasi. Generasi selanjutnya sebelumnya juga suka diapresiasi. Emang apresiasi harus kepada semuanya lah, nggak hanya ke kita aja. Iya benar. Wah, sangat banyak sekali pembicaraan yang kita dapat dari ini. Pengalaman-pengalaman Ibu Zulia juga sangat menginspirasi semua orang, terutama untuk kalian-kalian yang merupakan generasi Z sama seperti saya. Mungkin kita harus bisa untuk terus tetap semangat, tidak putus asa, dan kita harus berani fighting. Kita harus berani berjuang. Kita harus pintar-pintar mencari cara untuk tidak bosan. Karena itu jalan satu-satunya supaya kita bisa sukses muda seperti driver yang Ibu Zulia ceritakan tadi. Itu benar-benar sangat menginspirasi sekali, Ibu. Terima kasih sudah menemani pembahasan saya. Mungkin bisa untuk Man juga ini yang bisa dikembangkan lagi dari inspirasi Ibu. Akan banyak hal-hal yang terjadi dimulai dari madrasah ini, mungkin semoga kedepannya akan menjadi madrasah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Anaknya Ibu umur berapa toh? Anak saya umur 14 tahun. Wah, mungkin nanti bisa kesini ya Bu ya. Nanti biar dia lihat-lihat seperti apa sekolah. Jadi kan dia bisa memilih. Saya kan nggak bisa menentukan kamu harus sekolah sini ya. Gen Z nggak bisa gitu kan. Gen Z nggak bisa gitu kan. Jadi biar nanti ini ayo tak ajak ke man 1, ayo tak ajak ke sekolah ini, biar dia sendiri yang memilih. Iya. Kan di sini dia bisa milih untuk mengembangkan bakatnya. Di sini juga sudah ada ruang podcast yang bisa menentukan bakat seseorang. Mungkin anak ini bisa itu. Man 1 Nganjuk. Iya benar. Saya jadi terinspirasi, nanti sekolah saya tak giniin gitu. Oh enggak mau. Sudah banyak sekali pembicaraan yang kita bahas. Mungkin kalau ada pertemuan lagi kita akan banyak bercerita lagi ya Bu Zulia. Siap, selalu. Sayangnya waktu membatasi kita hari ini karena akan ada beberapa jadwal lagi yang akan ditampilkan. Mungkin untuk sekian dari saya Ibu Zulia, dari rekan kerja dari tim Media Center. Mungkin jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya sama-sama Bu. Oke.
Saya Afra Putriyasila. Mungkin bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.